Kenapa semakin dewasa kita semakin mudah lelah? Pernah nggak kamu bangun pagi udah capek banget, padahal semalam tidurnya cukup. Kamu tidak lari maraton, tidak juga angkat beban, dan yang paling aneh, ini bukan capek fisik, ini capek yang susah untuk dijelasin. Capek mikir, capek ngerasa, atau capek jadi orang dewasa. Kalau kamu merasa, dulu saya kuat begadang, sekarang jam 9 malam, udah pengen nyerah sama hidup. Tenang, ini bukan karena kamu malas. Dan ini bagian yang benar-benar menarik secara psikologis, ini masuk akal. Saya RD, dan saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan kenapa semakin dewasa kita semakin mudah lelah. Jika Anda adalah seseorang yang merasa hidup terasa lebih berat, meskipun aktivitas tidak bertambah, sering capek tanpa tahu penyebab pastinya, dan mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan saya? Pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan beri video ini jempol kalau ini akan membantu Anda. Bagian 1. Capek itu bukan soal umur. Begini, kesalahan yang paling umum adalah kita mengira makin capek karena makin tua. Padahal, secara data, itu tidak sepenuhnya benar. Menurut penelitian dari American Psychological Association, tingkat kelelahan mental tertinggi justru dialami pada usia 25 sampai 44 tahun, bukan lansia. Ini yang kebanyakan orang tidak sadari. Yang membuat kita lelah bukan umur, tapi beban mental yang tidak terlihat. Bagian 2. Otak dewasa membawa terlalu banyak tab terbuka. Lihat, otak manusia itu seperti browser. Waktu kita masih remaja, tab kita cuma 3-4. Seperti sekolah, main, makan, tidur. Sekarang, kerja, uang, masa depan, orang tua, hubungan, ekspektasi sosial, takut gagal, takut tertinggal, semua tab terbuka. Tidak ada yang ditutup. Secara psikologis, ini disebut cognitive load. Penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan otak yang memproses terlalu banyak keputusan kecil setiap hari akan kehabisan energi mental. Meskipun tidak melakukan aktivitas fisik berat. Jadi ya, wajar kalau kamu itu capek. Bagian 3. Dewasa adalah keputusan tanpa henti. Sekarang Anda mungkin berpikir, semua orang juga punya masalah. Betul, tapi bedanya begini. Anak-anak mengikuti aturan. Orang dewasa menciptakan keputusan. Dan otak manusia lelah oleh keputusan. Ini disebut decision fatigue. Menurut riset dari Journal of Health Psychology, orang dewasa membuat 20.000 sampai 35.000 keputusan per hari. Mulai dari bangun jam berapa, kerja ini atau tidak, jawab chat atau nanti, beli atau tahan, lanjut atau menyerah. Dan tiap keputusan menguras energi mental. Capek bukan karena hidup berat, tapi karena tak ada tombol pause di otak orang dewasa. Bagian 4. Dewasa jarang merasa aman. Ini bagian yang sering diabaikan. Otak manusia baru bisa benar-benar istirahat saat merasa aman. Masalahnya, hidup dewasa jarang memberi rasa itu. Kita terus kepikiran, finansial kita belum stabil, masa depan belum jelas, posisi sosial dipertanyakan, tanggung jawab tidak bisa ditinggal. Secara biologis, otakmu selalu berada di mode siaga rendah. Kortisol mungkin tidak melonjak ekstrim, tapi tidak pernah benar-benar turun. Itulah kenapa tidur tidak memulihkan, libur tidak menyegarkan. Bagian 5. Kenapa libur pun terasa melelahkan? Coba bayangkan ini. Kamu sedang mengendari mobil,
dengan rem tangan sedikit tertarik. Mobil tetap berjalan, tapi mesin bekerja 2 kali lebih keras. Itulah hidup dewasa. Kita tetap berfungsi, tetap bekerja, tetap tertawa, tapi ada tarikan mental terus-menerus di belakang. Dan lama-lama mesin lelah, bukan karena rusak, tapi karena dipaksa terus berjalan tanpa pemulihan mental. Bagian 6. Apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang, bagian pentingnya. Ini bukan motivasi kosong. Ini adalah langkah nyata. Yang pertama, kurangi keputusan sepilih, yaitu dengan menyederhanakan rutinitas. Jangan habiskan energi untuk hal-hal yang kecil. 2. Beri otak tanda aman. Dengan lakukan rutinitas dengan tenang, beri waktu tanpa notifikasi, aktivitas berulang yang menyenangkan. 3. Validasi rasa lelahmu. Ini bukan manja, ini sinyal biologis. Lihat, kelelahanmu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu hidup di dunia yang menuntut terlalu banyak dari pikiran manusia. Yang perlu diubah bukan dirimu, tapi cara kamu memperlakukan energi mentalmu. Jika video ini membuat kamu merasa, oh, jadi ini bukan cuma aku, tekan tombol subscribe, karena di RD Mind Lab kita belajar memahami pikiran tanpa menghakimi diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.